Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Benderang, channel yang mengajak kita berpikir untuk kemajuan bangsa menuju Indonesia yang benderang. Kali ini kita akan membahas terkait dengan mudik Lebaran dan juga kaitannya dengan ekonomi ya. Saya adalah pelaku mudik Lebaran. Ya, sudah sekitar 30 tahun saya menjalani mudik Lebaran, kecuali pada saat COVID ya. Itu selama 2 tahun saya tidak melakukan mudik Lebaran. Saya mudik ke Bumiayu, tempat istri saya, kemudian ke Magelang, orang tua saya, kampung halaman saya. Ya, menurut berbagai media nasional dan juga menurut sumber resmi dari Kementerian Perhubungan, kali ini mudik tidak seramai tahun-tahun sebelumnya, berkurang sekitar 24%. Saya kira ini suatu angka yang sangat tinggi ya kalau dikonversi pada jumlah pemudik. Ya, saya kemarin mudik tanggal 28 Maret ya, H-3, dan lewat jalan tol cukup lancar ya mungkin juga karena ada rekayasa lalu lintas kontraflow. Tetapi di tahun yang sebelumnya saya juga mudik di H-3, suasananya jauh berbeda. Dulu meskipun juga sudah diberlakukan kontraflow, tetap ada macetnya. Jadi ini memang ada indikasi ya dari Kementerian Perhubungan tadi yang mengatakan 24% turun. Ini juga secara empiris di lapangan mungkin terbukti ya ada penurunan yang signifikan dari jumlah pemudik. Nah, kenapa nih jumlah pemudik tahun ini tidak semenggeliat, tidak seramai tahun-tahun sebelumnya? Tentu ini adalah faktor kehidupan ekonomi masyarakat ya, yang mungkin tahun ini merupakan tahun yang cukup lesu ya. Pemerintah dengan anggaran berjalannya saat ini masih defisit, kemudian jatuh tempo hutang-hutang luar negeri ya, baik itu negara maupun juga swasta, sehingga ini juga sangat memukul ya perekonomian nasional ya. Banyak PHK yang terjadi, kemudian juga penurunan ya dari yang sebelumnya merupakan masyarakat di level menengah, kemudian karena ada PHK ataupun berbagai hal sehingga turun derajatnya ya. Ini juga membuat lesu perekonomian dan juga tidak membuat mudik tidak seramai yang sebelumnya. Ya, saya kira di abad ini juga ataupun di masa-masa ini memang sedang transisi ya, terjadi transisi yang luar biasa terutama dari sisi teknologi ya, sehingga banyak terjadi disrupsi yang mengharuskan orang ataupun masyarakat ini beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Jadi kalau tidak bisa beradaptasi, tidak bisa menyesuaikan, ya dengan sendirinya nanti pasti akan tereliminasi ataupun tersingkir ya dari kehidupan yang baru nantinya. Ini nanti akan ya semacam revolusi ya, revolusi teknologi ya, sehingga banyak hal-hal yang dulu bisa dikerjakan oleh orang nanti mungkin bisa dikerjakan oleh mesin ataupun robot, sehingga ini akan mengurangi juga masyarakat yang bisa bekerja. Dan ini harus diantisipasi
dari awal membuat program bagaimana masyarakat atau rakyat bisa beradaptasi sehingga bisa menciptakan lapangan kerja yang baru ya, bukan omon-omon selama ini yang dijanjikan tapi sampai saat ini belum kelihatan hilalnya ya. Itu ya, jadi kalau kita gagap ya mungkin kita akan kepuntal-puntal ya, bahasa Jawanya ya, apa ya istilahnya, kepuntal-puntal ya, jadi selalu tertinggal ya, tinggalan kereta ya. Jadi yang tidak bisa bertahan beradaptasi ya mungkin nanti dengan sendirinya ya, hukum seleksi alam nanti kan tereliminasi. Jadi kita harus siap semuanya, dan ini menjadi tantangan besar untuk Gen Z ya, generasi Z ini yang menjadi tumpuan ke depan. Apakah Indonesia masih bisa berlanjut, apakah tidak? Nah, ini tergantung bagaimana Gen Z menyikapi perubahan-perubahan atau disruption yang terjadi saat ini ya, untuk menghadapi New World Order. Untuk bertahan ya ada berbagai cara ya saat ini ya. Jadi cara yang elegan itu dengan menyiapkan diri kita, membekali diri kita agar mampu untuk berkompetisi. Jadi harus mempunyai kompetensi yang dibutuhkan pada masa-masa ataupun transisi di perubahan ini, membangun kemampuan dan adaptasi perubahan. Jadi juga tetap harus menjunjung nilai moral dan etika. Jadi ini cara-cara yang elegan ya. Tapi juga praktek-praktek yang ada saat ini banyak contoh ya yang kurang baik ya. Jadi dengan menggunakan cara yang curang, culas ya, dan menghalalkan segala cara. Ini banyak yang terjadi ya. Jadi dari atas dan kemudian ditiru ataupun diikuti oleh di bawahnya, dan ini sudah berjalan cukup masif ya, terkait perilaku dan perilaku curang, perilaku culas, perilaku yang memanfaatkan ataupun menghalalkan ya segala cara. Kemudian juga memanfaatkan fasilitas yang dipunyai seperti keluarganya dan sebagainya. Ini juga menjadi contoh yang tidak baik juga. Bahkan kedudukan keluarganya pun juga digunakan ya untuk memfasilitasi keluarganya juga untuk mendapatkan kedudukan-kedudukan tertentu. Ya, ini menjadi keprihatinan kita bersama ya. Kompetensi mungkin tidak dibutuhkan ya oleh orang-orang semacam ini ya. Yang ini dapat meruntuhkan semangat bagi masyarakat yang punya kemampuan, punya talent dan sebagainya. Tetapi karena ada contoh-contoh ini, sehingga ini menjadi penyakit akut dari bangsa kita. Ya, mari kita coba bersama ya, kita coba bersama dan kompak untuk menolak, mengkritisi, membersihkan praktek-praktek seperti ini. Mungkin reformasi nggak cukup ya. Jadi memang harus dilakukan revolusi ya. Kalau reformasi mungkin terlalu lama dan mungkin susah juga untuk mengobati penyakit akut bangsa ini. Tipu-tipu, oplosan yang palsu-palsu, tidak pernah diberikan klarifikasi dan konfirmasi yang jelas, sehingga ini akan membingungkan masyarakat. Korupsi juga begitu mudah dilakukan dengan nilai yang sangat fantastis, sehingga ini tentu saja menciderai masyarakat, menyakiti hati masyarakat. Inilah yang
uh, menjadi permasalahan dan penyakit akut bangsa kita. Mudah-mudahan segera dinyahkan ya hal-hal tersebut ya, dan saya kira praktek tersebut adalah jauh dari berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau saya dan sobat sekalian ya, sebagai rakyat biasa yang tidak pernah menikmati fasilitas, yang untuk hidup harus berjuang keras lahir sampai meninggal ya, meskipun mungkin ada rasa sakit hati melihat orang-orang dengan praktek seperti itu, tapi marilah kita tetap semangat bahwa Indonesia masih punya harapan benderang ke depan. Yang penting bagi kita adalah tetap harus memperjuangkan nilai moral dan etika. Jangan sampai kita mengikuti orang-orang yang tebal muka dan orang-orang yang tidak mempunyai rasa malu sedikit pun. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.